teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Devi Swarni Brutu dari Universitas Mercu Buana dengan jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Jadi saya akan menyelesaikan tugas besar 1 dengan tema bekerja adalah ibadah. Di sini kita akan membahas tentang bekerja adalah ibadah atau pelayanan. Kita akan mengangkat isu terkini. Mungkin teman-teman sudah pernah ataupun mengikuti alur cerita dari awal sampai akhir di mana penembakan almarhum Brigadir Joshua oleh yang bisa kita kenal itu Icat atau Richard. Kita mengangkat dari pengacaranya, yaitu Bang Roni, di mana Bang Roni memberikan sebuah pelayanan. Dia menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara Richard dengan hati yang tulus, dengan hati yang sangat baik, tanpa mengharapkan sebuah imbalan dari seorang Richard ataupun yang kita bisa kenal Icat. Nah, di sini Bang Roni dia sudah memberikan waktunya yang sepenuh dengan bekerja sama bersama timnya. Dia juga membela kebenaran, ya kan? Dia juga yang selalu berdoa kepada Tuhan, meminta jalan kepada Tuhan apapun yang nanti diberikan oleh keputusan kejaksaan agung ataupun hakim. Dia harus menerima dengan lapang dada walaupun tidak sesuai dengan rencana dan rancangan yang sudah mereka buat sedemikian baiknya gitu, menurut manusiawinya mereka gitu. Di sini kita mengangkat isunya Bang Roni karena yang saya lihat ketika dalam sidang kemarin, saya melihat Bang Roni ini menjalankannya dengan hati yang sangat-sangat tulus, menganggap Richard ini bukan sebagai klien, tapi sebagai adik yang dia bela karena menurut Bang Roni dan pengacara lainnya, Richard ini mungkin telah diberikan perintah yang salah oleh atasannya. Gitu. Nah, gimana sih bekerja adalah ibadah dari Bang Roni yang kita ambil ini? Jadi gini teman-teman, kan pastinya setiap pekerjaan akan mendapatkan sebuah upah, ya kan? Ya, kita pun bisa berikan konteks misalnya, kalau teman-teman ada yang bilang, enggak juga kok gitu. Contohnya pemusik gereja gitu, pastinya akan ada pemusik gereja pasti akan adanya yang namanya uang transport ataupun dari pelayanan-pelayanan lainnya, mungkin ada uang transport atau apapun itu, semuanya pasti akan mendapatkan upah dalam duniawi ini. Contoh upahnya itu gimana sih Kak, ataupun gimana sih teman? Mungkin ya teman-teman nggak asing lagi ya seperti uang gitu. Nah, jadi di sini yang saya ambil dari Bang Roni ini, dia tidak meminta upah sepeser pun dari si Icat. Mungkin saya tidak tahu lebih dalamnya, tapi yang saya lihat selama wawancara, selama mengikuti beritanya, baik dari pertelevisian, baik dari medsos, baik dari aplikasi lainnya, saya melihat di sini Bang Roni ini sangat memberikan hatinya yang sangat tulus kepada Icat, kepada keluarga Icat, kepada keluarga Joshua, almarhum Joshua, untuk memberikan sebuah kebenaran, untuk menyatakan kebenaran bahwa mereka ini telah dikaki bawahi atau telah dipermainkan jabatannya oleh atasannya gitu. Dia dimana yang tadi saya bilang dia sudah mempertaruhkan segala waktunya, mempertaruhkan segala yang mungkin bisa dibilang seharusnya Bang Roni bisa aja sih mengerjakan menjadi pengacara lainnya, atau dia bisa juga menjadi pengacara Sambo kalau misalnya dia ingin mengejar duniawinya gitu kan, ingin mengejar sebuah jabatan yang ingin diakui oleh negara ataupun masyarakat Indonesia. Namun Bang Roni ini tidak mengejar itu semua. Dia berjuang untuk menyatakan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Di sini teman-teman bisa dilihat dari keputusan ataupun tindakan yang dia lakukan oleh Bang Roni. Teman-teman bisa lihat dari Alkitab, Kolose 3 ayat 23. Mungkin nanti ada di atas ini ataupun ada di atas ini, teman-teman bisa membacanya.
Kolose 3:3 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini konteksnya Bang Roni ini bekerja dengan hati yang tulus, karena dia ingin mempermuliakan nama Tuhan. Gitu, selalu dia di dalam wawancaranya, dalam nama Tuhan Yesus saya akan menyatakan kebenaran. Jadi di sini teman-teman bisa diambil positifnya dari Bang Roni, dia melakukan pekerjaannya ini untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga dalam bekerjanya ini dia sama halnya beribadah. Gitu. Ibadah itu bukan konteks yang hanya perjumpaan kita dengan Allah itu dalam sebuah rumahnya. Rumahnya ini bisa dikatakan di gereja atau di persekutuan organisasi Kristen kita seperti Rokris, atau bisa juga kita bisa sebut komsel. Bukan hanya itu saja kita ibadah, tetapi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Bang Roni itu sudah bisa dibilang ibadah gitu. Bukan hanya Bang Roni saja, pekerjaan yang kita lakukan pun seperti itu. Jika kita menjalankan pekerjaan kita dengan hati yang sangat tulus, dengan meluangkan waktu kita gitu, bukan untuk hal duniawi. Saya pernah mendengarkan pepatah ataupun perkataan dari Mariana, yaitu bila kita melakukannya selama ada waktu luang, itu adalah pekerjaan. Tetapi bila kita melakukannya meski mengorbankan waktu lainnya, itu adalah ibadah ataupun pelayanan. Bila kita merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itu adalah pekerjaan. Tetapi jika kita melakukannya dan berpikir bahwa kita kurang untuk melakukan yang lebih dan untuk mendapatkan sesuatu agar layak dinikmati oleh sesama, itu adalah ibadah. Jadi teman-teman, bekerja yang dilakukan oleh Roni itu bukan hanya untuk mencari uang ataupun nafkah ataupun mengisi perut, tetapi dia melakukan sesuatu untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam karirnya, di dalam pekerjaannya, untuk menyatakan kebenaran. Mungkin teman-teman bisa lihat dari Efesus 2 ayat 10, ada tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman, dalam isu yang sudah kita dengarkan ataupun yang mungkin sudah selesai masalahnya, kita melihat bahwa Bang Roni ini sudah melakukannya dengan hati yang sangat tulus. Dia melakukannya karena untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menegakkan keadilan supaya bisa dinikmati ataupun dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mungkin memiliki status di bawah ekonominya gitu, tanpa rasa takut gitu. Jadi teman-teman, bekerja bukan hanya untuk mencari uang. Jadi bekerja kita pun akan menjalankan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Seperti halnya yang tadi pepatah dari Meriana. Mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja ataupun teman-teman mungkin masih ada yang statusnya kuliah ataupun sekolah, dan mungkin teman-teman yang masih belum bekerja gitu. Dalam konteks ini, bekerja adalah ibadah. Teman-teman melakukan pekerjaan itu dengan hati yang sangat tulus, dengan hati yang sangat sukacita, dengan hati yang sangat setia. Jadi kalau teman-teman melakukan pekerjaan hanya untuk mendapatkan target seperti per bulannya kita akan mendapatkan gaji gitu, teman-teman bekerja dengan seadanya, terus teman-teman juga bekerja ya apa adanya aja gitu loh, dengan yang ya sesuai gaji gitu loh. Kalau atasan ngasih gaji segini ya saya bekerja dengan apa adanya aja dengan gaji yang saya dapatkan gitu. Mungkin itu kita memikirkan hal duniawi kita gitu teman-teman. Tapi teman-teman kalau kita melakukannya dengan hati yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, teman-teman bisa melakukan pekerjaannya
kayak mungkin teman-teman diminta lembur, pasti teman-teman akan bersungut-sungut mungkin ya, ada yang bersungut-sungut, mungkin ada yang bersukacita gitu karena teman-teman ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan teman-teman atau untuk organisasi teman-teman atau untuk pendidikan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukannya yang dengan hati yang tidak sukacita, itu kita tidak ibadah teman-teman. Teman-teman kalau melakukannya dengan hati yang sangat sukacita, kita sudah menjalankan ibadah kita dalam bekerja. Itu teman-teman sudah memuliakan nama Tuhan. Sehingga teman-teman kita yang lainnya yang melihat kita pasti akan berpikir, wah, dia menjalankan pekerjaan ini dengan hati yang sangat sukacita. Apa sih kuncinya? Gitu. Kuncinya itu teman-teman ya. Kan dalam diri kita sebagai orang Kristen, kita mengenal sebuah Alkitab. Teman-teman tahu itu pastinya dong. Alkitab ini adalah buku penuntun hidup kita. Buku di mana sebuah buku di mana memberitakan sebuah kebenaran yang sangat-sangat benar dan nyata dalam kehidupan yang sudah dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ataupun oleh manusia-manusia sebelum adanya kita. Jadi contohnya aja seperti ketika kita membeli sebuah kendaraan, contohnya kita membeli mobil, pastinya ada buku manual dong. Buku manual ini untuk apa sih? Untuk gimana caranya supaya kita tahu apa aja sih fungsi dari mesin-mesin ataupun alat-alat yang ada di kendaraan kita gitu. Sama halnya seperti kita. Kalau kita mau mengerti, kalau kita mau belajar, kalau kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan jalan kebenarannya, kita harus membaca buku penuntun kita gitu. Jadi supaya kita tahu bagaimana sih bekerja dalam ibadah ini. Jadi bukan bekerja yang teman-teman rasakan di kantor, pergi pulang gitu. Tapi teman-teman pasti akan merasakan juga bekerja adalah ibadah ini, teman-teman melakukan yang terbaik untuk perusahaan, walaupun teman-teman mungkin tidak dianggap, mungkin teman-teman tidak diucapkan rasa terima kasih oleh atasan kalau teman-teman sudah memberikan yang terbaik gitu. Itu it's okay teman-teman, karena teman-teman sudah melakukan ibadah yang sesungguhnya gitu. Kita tanpa pamrih melakukannya, kita melakukannya dengan hati yang sangat ikhlas gitu. Kita melakukannya dalam nama, selalu mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman sudah menjalankan ibadah. Jadi konteks bekerja dalam ibadah ini bukan hanya di sebuah rumah Tuhan aja teman-teman. Jadi manapun teman-teman berada, kalau teman-teman melakukannya dengan hati yang sangat tulus dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman juga menolong orang pun, itu teman-teman sudah termasuk ibadah loh teman-teman, tanpa adanya kata pamrih gitu. Teman-teman mungkin bisa melihat ya seperti halnya ketika kita melihat ada pengemis ataupun ada orang yang membutuhkan, terus kalau teman-teman cuma punya uang 1.000 dan teman-teman memberikan itu dalam hal yang sedang teman-teman lihat, teman-teman tuh sudah melakukan sebuah ibadah, sedang melakukan sebuah pelayanan gitu, karena pastinya itu akan memuliakan nama Tuhan gitu. Kalau teman-teman mungkin merasa kenapa sih kita melakukan kenapa sih bekerja itu adalah ibadah gitu. Tuhan Yesus itu sudah memberikan dari awal, dari dimananya Adam dan Hawa diberikan tugas utama pekerjaan mereka yaitu mengusahakan abda atau bekerja di dalam Taman Eden. Tuhan Yesus pernah memerintahkan bahwa Adam dan Hawa harus menjaga taman ini supaya baik-baik aja gitu. Jadi sedari awal Tuhan Yesus itu sudah memberikan pekerjaan untuk dalam ibadah gitu. Jadi teman-teman bukan ibadah yang kita hanya tiap hari Minggu kita datang ataupun tiap hari Sabtu ataupun tiap hari Jumat yang ada persekutuan konsel ataupun hal lainnya. Bukan hanya itu saja, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman juga sudah memberikan yang terbaik gitu. Nah, relevansinya itu seperti apa sih Kak gitu? Teman-teman pasti pernah dengar dong, ora et labora gitu kan. Jadi teman-teman itu berdoa, berusaha, semua itu harus seimbang. Jadi kalau teman-teman hanya berdoa saja tapi teman-teman tidak berusaha dalam bekerja, teman-teman ya
kalau teman itu tidak melakukan pelayanan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja teman-teman bekerja aja, tapi teman-teman tidak melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan, itu teman-teman tidak ibadah. Namun kalau teman-teman hanya berdoa, tapi teman-teman tidak melakukan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, tetap teman-teman itu bukan ibadah juga ya teman-teman. Gitu. Jadi bekerja adalah ibadah saat kita melakukan pekerjaan kita dan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau untuk memuaskan diri, itu bukanlah ibadah. Allah suka bekerja hingga saat ini. Dan yang teman-teman rasakan itu masih pekerjaan Allah. Hingga nantinya teman-teman mungkin akan kembali kepada Allah, tetap itu adalah pekerjaan Allah yang sangat mulia. Oleh sebab itu, kita harus rajin dalam pekerjaan kita harus setia, kita harus tulus, namun tetap mengikuti hukum Taurat yang telah diperintahkan Tuhan, yaitu hukum Taurat keempat, di mana teman-teman hanya bekerja dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ataupun hari Sabat, ialah hari untuk Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyuruh kita, meminta kita untuk tidak bekerja, untuk di mana kita datang untuk melayani nama Tuhan, di mana kita untuk bersekutu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, gitu teman-teman. Jadi mungkin ini saja tema sedikit cerita ataupun tema dari bekerja adalah ibadah untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan makna dari cerita kita ataupun video kali ini gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman di like, comment, dan subscribe. Dan teman-teman juga mulai sekarang, yuk kita melakukan pekerjaan kita dengan hati yang sangat tulus, dengan hati yang sangat sukacita. Jika teman-teman ingin mengeluh, berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik, dan pastinya Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Jadi teman-teman, sekian dari video ini. Semoga kita akan bertemu kembali. Terima kasih teman-teman. Shalom.